Akhirnya karena tidak cukup juga lalu melakukan maksiat. Laki-laki kalau kaya nakal, perempuan kalau nakal kaya. Ningang karek di pagi bola lungdung dibawa di kujang, nu ngalangan. Enak cek kujang kena ieu. Das gol bunga na kujang. Joget tapi ku babaturan digebukan. Babal setol. Naon aya suka disebut gawang urang goblok eta mah. Gawang urang? Irapin anak apaan kita teh? Allahu Akbar. Ari sia inget henteu pan tadi mah gawang batur. Nya pan babak kadua mah dituker. Pantes asa wawuh kana kiperna lain wawuh deui babaturan sial. Kira-kira menang atau kalah kalau main begitu? Disebutnya gol apa gitu? Gol bunuh diri. Semakin banyak segala sesuatu kita golkan untuk kita, maka semakin kalahlah kita karena banyaknya gol bunuh diri. Tapi semakin banyak segala sesuatu yang kita golkan kepada Allah, maka semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu wa syuyukhina a'lamu bihaqiqatil murad. Al-ajabu kullal ajabi mimman yarhabu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'hu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ayuh salik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullal ajabi, yang paling membuat kaget, nupang rewas-rewas nama mayyarhabu, ada orang yang ingin lari, mimman dari zat la infikaka lahu anhu, yang tidak pernah terlepas. Pang aneh-anehna ada orang yang ingin lepas dari sesuatu yang tidak bisa lepas. Orang yang ingin lari dari Allah padahal dia tidak pernah lepas dari Allah. Wayat lubu, tapi yang dia cari mala baqo alahu ma'hu, sesuatu yang tidak langgeng. Cari kebahagiaan, cari uang, cari harta, padahal hal itu tidak pernah langgeng. Justru yang selamanya ada adalah Allah dalam zat kita. Zat Allah dalam diri kita itu tidak pernah terlepas. Orang yang paling bodoh adalah orang yang merasa bisa kabur dari Allah dan mencari kenikmatan yang sementara dengan mengikuti hawa nafsu. Seperti telah disebutkan pada pembahasan hikmah-hikmah sebelumnya, bahwa Allah memiliki sifat al-muhyid yang maha meliputi. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, dicakup oleh dimanapun, kemanapun kita pergi, maka kita dicakup oleh Allah. Tidak ada yang bisa menjauh. Dari mulai makhluk terkecil sampai galaksi Bima Sakti terbesar, semua dicakup oleh Allah. Lalu kita mau pergi kemana? Pernahkah Anda melakukan satu kejelekan? Anda pernah ngomongkan batur? Ya, kita tanya dulu begini. Apakah kita yakin Allah memiliki sifat-sifat yang baik? Yakin karena sifat 20 Allah, yakin? Yakin Allah itu ada, yakin? Yakin Allah itu maha melihat, yakin? Yakin Allah itu maha mendengar, yakin? Pernah ngomongkan batur tuh? Sok lalaunan, sok tarik. Ngomongkan batur. Sieun kumaha? Ongko yakin ai Allah teh maha ngadangu. Tapi masih kena sok ngomongkan batur. Berarti yang lemah itu bukan keyakinan kita, tapi kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kejelekan. Dina puasa mah cek urang Sunda godin. Nyumput godina teh dina jero lomari seperti itu. Ngarah teu kanaon? Kenyawan teh usaha. Ku jelema Allah nyahoan teh. Lalu mau bersembunyi di mana kita? Jangankan sesuatu yang kita lakukan, di dalam kolbu kita saja. Kita marah, kita dendam kepada orang lain padahal tidak pernah kita lihatkan dalam sikap sehari-hari. Apakah Allah tahu? Tahu. Kalau mau pakai hukum saklek, berarti saat itu Anda menganggap Allah itu buta. Kita bersembunyi menganggap Allah itu buta. Di balik semua doa dan kejelekan ada unsur memuaskan nafsu. Maka ketika Anda melakukan dosa atau kejelekan tersebut, saat itulah Anda dikatakan berusaha lepas, kabur dari Allah dan mengejar kepuasan nafsu yang hanya sebentar saja. Saat kita melakukan maksiat, sama saja kita meyakini bahwa Allah itu tidak melihat kita. Arek gua dinte di tengah gunung meh dekat nyawan ku Allah. Kabur ke mana coba? Makanya daripada kita kabur-kaburan takut dikejar oleh siapa, sedangkan Allah itu tidak pernah lepas, lebih baik kita dekati, kita nikmati, kita rasakan. Kalau kita ingin punya mobil, wajar punya keinginan. Tapi kalau hati kita terlalu mengejar-ngejar benda, nanti juga sudah punya mobilnya teh goreng. Bahula keur parawan di pabrik kuat di pelet. Kuat make doa itu doa ieu. Geus boga we, hayang nganu saja. Mana kesetiaannya? Tidak ada. Maka lebih baik dunia ini hanya sementara dan Allah selamanya.
Dunia baca-baca, akhirat bara-bara. Kata orang India begitu. Dunia baca-baca, akhirat bara-bara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau ingin bahagia yang selamanya, berbahagialah bersama Allah. Kalau ingin kebahagiaan yang hakiki, bahagialah bersama Allah. Adapun kebahagiaan di dunia, jangan terlalu dianggap hebat, karena itu hanya sementara. La tarhal minal kauni ilal kaun, fatakunu kahimarir roha, yasiru wal makanul ladhir tahala ilaih, huwal ladhir tahala minhu, walakin irhal minal akwan ilal mukawin, wa inna ila rabbikal muntaha. La tarhal, janganlah berpindah, minal kauni, dari satu kaun, ilal kauni, kepada kaun yang lain. Al kaun itu adalah makhluk. Jangan pindah dari makhluk kepada makhluk. Tina hayang motor, hayang kana mobil, nges mobil, hayang kana pesawat. Itu pindah dari makhluk kepada. Fatakuna, maka keadaanmu kahimarir roha, seperti khimarir roha. Khimarir roha itu di jazirah Arab zaman dahulu, ada orang yang menggiling gandum. Menggiling, nah ini isinya gandum. Atau mau buat susu kedelai. Ini khimar, keledai. Ini kedelai. Nah, dia ditutup matanya dan diikatkan kayu di sini supaya dia berputar terus yang ngagiling. Ini adalah kahimari roha. Berputar di situ-situ saja. Cek himar nama geus nepi ka mana boleh umpang itu loh. Padahal di mana-mana kene. Didinya kene. Tempat yang dia pakai untuk pergi, itulah tempat yang dia pakai untuk datang. Tetapi pindahlah dari makhluk ini kepada Allah. Minal kaun ilal mukawwin, dari apa yang ada kepada yang mengadakan, maka perjalanan kita akan sampai pada ujungnya. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini hadis pertama dalam hadis arba'in ya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, sekalinya lah hadis nama. Fafham, maka pahamilah qaulahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya seseorang tergantung dari niat dia hijrah. Kita melaksanakan zikir, Allah tahu tidak niat kita? Tahu. Maka di bawah disampaikan bahwa di dalam bidayah itu harus sudah ada cahaya. Maka nihayahnya akan mendapatkan cahaya. Kalau dalam bidayahnya berniat kebaikan, maka akan berakhir pada kebaikan. Li'anna husnal bidayah tadullu ala husnil nihayah. Baik pada permulaan akan baik pada akhir. Seseorang itu tergantung pada niatnya masing-masing. Al-kaun adalah makhluk, yakni segala sesuatu selain Allah. Sedangkan al-mukawwin adalah al-khaliq, yaitu Allah. Apakah Anda tahu penggilingan gandum dengan menggunakan tenaga khimar atau keledai? Mungkin sebagian orang tahu, tapi kebanyakan tidak tahu bagaimana bentuk dan cara keledai di penggilingan. Karena memang di negara kita kurang dikenal. Yang lebih familiar bagi kita memiliki substansi sama, perlu dikaitkan dengan hikmah 40 di atas, adalah seperti kemidi putar atau korsel. Apabila kemidi putar itu diputar, kita akan mengalami keadaan naik ke satu tempat, kemudian turun dan masih di tempat yang sama. Naik di tempat sama dan turun di tempat semula. Kieu caritana, naik korsel, tah kos kieu kemidi putar korsel nu kaluhur. Oh. Mang, naik korsel sabaraha? 5.000. Sakumaha sekali muter. Yo, 5.000. Naik didinya, turun di mana? Ah, teu rame mang. Tah, 20.000 sabaraha kali muter. Oh, 5.000 saputer naik mana? Opat. Naik dirinya, turun di mana? 2 juta, tah, 1.000 kali muter berarti. Sabaraha kali kita muterna? 500 kali muter. Naik dirinya, turun di mana? Dibeli jeung korselna ku aing. Tah, naik dirinya, turun di mana? Dirinya kene teh ka mana? Mungkin loba muterna, semakin banyak perputarannya, semakin enak, semakin pusing. Itulah dunia. Syekh Imam Ibnu Athaillah menjadikan keledai penggilingan atau kemidi putar sebagai perumpamaan bagi kehidupan banyak manusia dan aktivitas yang tidak tembus kepada Allah, yaitu ar-rihlah minal kaun ilal kaun.
Seluruh putaran hidupnya dari makhluk untuk makhluk dan tidak ada untuk Allah. Kemana Pak? Gawe. Ada naon? Loba duit. Keur naon? Meuli beas. Keur naon? Atuh diasakan tuluy di dahar. Ngarah naon loba dahar? Ngarah seubeuh. Keur naon seubeuh? Ngarah tibra sare. Keur naon tibra sare? Ngarah gede tanaga. Keur naon gede tanaga? Atuh pan ngarah kuat gawe. Keur naon gawe? Loba duit. Keur loba duit? Loba dahareun. Keur naon loba dahareun? Ngarah kena barang dahar. Keur naon kena barang dahar? Ngarah tibra sare. Keur naon tibra sare? Ngarah gede tanaga. Keur naon gede tanaga? Ngarah kuat gawe mulak teh. Mungkin loba apa gawean, mungkin lieur kana sirah. Kenapa kita pusing ngurus dunia? Karena ar-rahlu minal kaun ilal. Lihatlah ujungnya kembali pada kerja dan uang. Seperti itulah pola kehidupan manusia kami diputar. Jadi lamun hirup dengan ukur naon ya? Gawe, boga duit, balik ka imah, dahar, sare, nyeun budak, gawe deui eta teh jelema cap korsel. Mister naon? Mister korsel gitu. Ada yang begitu ada? Banyak yang begitu. Ke masjid sekali-kali pe Jumaah. Atau lebaran hunggul. Jadi minggu antara ujung-ajengan henteu fakir miskin sedekah tara ningali tatangga susah diantepkeun. Itu orang-orang korsel. Dan sekarang berapa ratus juta orang Indonesia yang kayak begitu, Pak. Lihat di pabrik-pabrik. Urang we enak kikieuan ieu. Banding kunyaah polisi ka urang. Kuat di bejaan. Eta nu di pabrik mah da lain di sakajelema urang namanya. Tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian. Sika tengah jam urang oge teu ketingali gitu. Namanya gawe ke pabrik, mangkat, memeh hudang budak, balik, ngesare budak, boga duit, nyeun imah, nyeun naon barang dahar, isukna gawe deui. Mana hasilnya? Mana ada hasilnya? Tidak ada, mereka tidak punya hasil mereka. Tungtungna minta kenaikan gaji karena tidak cukup untuk biaya kehidupan. Akhirnya karena tidak cukup juga lalu melakukan maksiat. Laki-laki kalau kaya nakal, perempuan kalau nakal kaya. Terkadang untuk mau dibalikan deh. Lalu terjadilah maksiat di mana-mana. Coba Anda lihat. Kami mengukur dari Majelis Ulama waktu itu ke pabrik-pabrik, ke Alfamart atau Indomart yang ada di dekat pabrik. Apa yang paling cepat habis? Di sana yang paling cepat habis adalah makanan. Selain dari makanan yang paling cepat habis apa? Kondom. Babalonan gitu ya cuma tuh. Masa 1 bulan sampai habis 800 pak. Nanti pakai naon? Dan salah kijeu pamajikan mata make balon. Emang nyebut balon ku ada 5? Tidak. Berarti yang melakukan begitu rata-rata orang yang berzina. Lalu apa hasilnya? Apa hasilnya? Opan ieu dengan meningkatkan taraf kehidupan dan moal aya hasilna moal tidak berhasil, hanya mengganjal perut saja. Baik, seperti itulah pola kehidupan. Seperti kami diputar, berawal dari kerja untuk cari uang, berakhir dalam kerja cari uang pula. Tidak ada satupun aktivitas yang tembus kepada Allah. Apabila main bola, bolanya digocek terus dari satu pemain ke pemain lain, tidak menghasilkan gol. Jadi hirup kos gitu, maka was main bola wah golan. Cara main bola Indonesia nih, surak mineng asutara. Ya, bahaya saudara dan tidak jadi. Urang deui kabobolan, urang deui kabobolan. Rame main tapi wah golan gitu. Janganlah kita hidup seperti kami diputar. Adapun pola kehidupan yang kita menghasilkan gol yang tembus kepada Allah, bisa kita umpamakan sekurang-kurangnya seperti ini. Pak, bade ka mana? Damel kerja. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah, semoga dengan bekerja Allah memberikan saya rizki berupa uang. Kemana mang? Bade kasab. Nah make kasab, pan abdi jelema. Ai jelema teh kudu kasab. Keur naon? Keur neangan fadl Allah. Gol kena ka saha? Ka Allah. Untuk apa uang? Untuk beli beras. Beras untuk apa? Untuk dimasak kemudian dimakan. Kalau sudah dimakan bagaimana? Bisa tidur nyenyak, menghasilkan tenaga, menjadi kalinya dinyadai. Tetapi kita pakai untuk apa makan? Agar kuat beribadah kepada Allah. Untuk apa tidur? Agar bisa menikmati hidup dan mampu ibadah malam kepada Allah. Golkeun kabeh ka Allah, golkeun tong kana diri urang bae.
Ketika mau makan atau tidur, tujuannya niat supaya kuat beribadah. Maka makan dan tidurnya pun terbawa ibadah. Prinsipnya segala sesuatu yang menjadi sebab penunjang terhadap pelaksanaan ibadah terbawa menjadi ibadah pula, selama penunjang itu tidak dilarang oleh syarat. Selanjutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an mengutip hadis Nabi yang menggambarkan kepada tipe manusia di atas. Faman kanat hijratuhu ila Allah, kalau hijrahnya kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, kalau memang kamu melakukan sesuatu untuk dunia, yusibuha, kamu akan mendapatkannya, tapi tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Awi imra'atin, atau perempuan yatazawwajuha, dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara alaih, maka seluruh pekerjaan tergantung dari niat awalnya. Ayeuna niat ngaji hikam hayang naon? Hayang wusul ka Gusti. Orang main bola itu niatnya menggolkan. Saya mau buat cerita dulu sebentar. Tenang, insya Allah tamat. Juz kedua nggak suka kumaha juz kedua? Nah 30-an nanti bisa diambil dari sini sebagian. Saya buat perumpamaan begini. Ceritanya Mang Ujang teh ikut main bola. Ujang jadi tim pemain bola NFC, Nagrog Football Club. Mang Ujang main dengan Sukabumi Football Club. Dor main bola, babak pertama, masuk babak pertama. Sabar menitnya main bola teh? 45 menit. Itu dapat menghitung binya kade. 45 menit itu menang hitungnya. Pemainnya sabaraha urang? 11 aya musuhan teh? Musuhna sabaraha? 11 tambah 11 22. Nu main lalaki awewe? Aya sikian eueuh? Sabaraha hiji sikina? 22 kali 2 44 jenil bola we hiji. Jumlah gitu, kunaon dihitung 45, ngitung ada ruus nu baru lihat hungkul maksudnya. Itu tuh main bola. Waduh, pas ningang babak pertama 0-0 antara Nagrog jeung Sukabumi 0-0. Ngan memeh habis babak pertama ningang 10 menit di kana istirahat. Mang Ujang lompat itu kan nyapu mau bola karena geus deket ti Soledad jeber kena tiang gol, karena tiang gawang. Lalu Mang Ujang pingsan, dibawa Mang Ujang ke tempat istirahat. Jang, aku goplek wae. Akhirnya turun di istirahat main. Ujang teh gagah permainan mangan ieu baguna teh rek ngahedan bola jadi ngahedan tiang gitu. Jadi pingsan. Akhirnya Ujang pingsan. Pas lagi istirahat, kakarak Ujang mulai siuman. Nah, jadi di dia manusia tadi pingsan. Kunaon aing pingsan? Teh sia aing teh ngahideun bola jadi kena tihang. Burinya leset inget di bumi alam. Ya guys, kata pelatih, kuat kene teh Jang? Siap, kuat tuh pelatih. Masuk, turun ayeuna main di Jang. Siap. Oh, diturunkeun di Ujang dina permainan kedua. Ningang karek jadi bagi bola lungdog dibawa deui ku Ujang. Eueuh nu ngahlangan. Edan cik Ujang kena ieu. Das gol bungahna Ujang. Joget tapi ku babaturan digebugan. Baba setolong. Naon aing asukeun disebut tolong gawang urang goblok eta mah. Gawang urang. Irahapinana apaan tadi teh? Allahu Akbar. Ari sia inget henteu pan tadi mah eta gawang batur. Nyapan babak kadua mah dituker. Pantes asa wawuh karena kiperna lain wawuh deh babaturan sial. Kira-kira menang atau kalah kalau main begitu? Disebutnya gol apa gitu? Gol bunuh diri. Semakin banyak segala sesuatu kita golkan untuk kita, maka semakin kalahlah kita karena banyaknya gol bunuh diri. Tapi semakin banyak segala sesuatu yang kita golkan kepada Allah, maka semakin berhasillah kita dan menanglah kita. Maka segala sesuatu yang kita lakukan jangan dipulak balik ke kita lagi, tapi pakailah kepada Allah. Boleh diambil contoh seperti apa yang dilakukan pengersau. Wah, kenawan mobil teh alus-alus teuing, paragi dakwah.
nganepikeun omongan guru ka batur. Jadi lain gagah-gagahan, lain. Tapi gagah ongkoh, iya gagah. Sampai waktu pertama kali beliau beli Alphard itu, dipakai mauan semen. Itu Alphard dipakai mauan semen. Lah barang dunia dia macam. Jadi jangan ada satupun barang yang ada dalam diri kita yang kita maksudkan untuk kita. Karena apa? Karena akan dihisab. Kalau digolkan untuk kita akan dihisab. Kalau kita pakai seluruh perkara digolkan kepada Allah dan memakai lagi kanggo Allah, dihisab mah. Dihitung mah. Coba kieu urang ka warung. Mau anak nu boga warung jajan dihitung mah. Tapi lamun mau anak urang mah jajan dihitung mah. Dihitung gitu Kalau seluruh perkara ini kita pakai untuk kita, akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau seluruh perkara ini kita pakai untuk Allah, mau aja gue sedekah orang iya. Apa takutnya? Seluruh benda kita, jangan ada yang dipakai untuk kita sendiri. Tapi kita golkan kepada siapa? Barirhal minal kaun ilal